Ya, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah Bang Ade Armando, Mas Permadi Arya, dan Grace Natali dituduh melakukan pengeditan pertama kali dan juga penyebaran di media sosial video ceramah dari Pak JK, akhirnya lagi-lagi Bang Ade Armando memberikan respon kerasnya, mengatakan bahwa bukan saya yang mengedit atau memotong video ceramah dari seorang Pak JK. Bapak Ibu, mari kita akan coba saksikan saja video berikut ini. Ini peringatan serius bagi bangsa Indonesia. Jangan berani-berani mengkritik atau sekedar menunjukkan kekeliruan tokoh sebesar Pak Yusuf Kalla. Kalau Anda berani melakukannya, siap-siap saja menghadapi gelombang serangan balik yang tak kira-kira. Ini yang sedang saya dan beberapa teman sedang hadapi sekarang. Ini terkait masalah serius pada pernyataan Pak JK di bulan Ramadan di bulan lalu. Pernyataan itu disampaikan di Masjid Kampus UGM. Saya ulang saja pernyataan kontroversial itu ya. Pak JK bilang dalam ajaran Islam dan Kristen, mereka yang dibunuh umat beragama lain, yaitu Kristen dan Islam, dianggap mati syahid. Bahkan secara spesifik, Pak JK mengatakan bahwa dalam ajaran Kristen membunuh atau dibunuh orang Islam akan dianggap syahid. Pernyataan ini lantas menyebar luas, karena ada rekaman videonya yang berdurasi tidak sampai 2 menit di dunia online. Tentu saja rekaman pernyataan itu menimbulkan reaksi. Saya dan sejumlah rekan di Cokro TV juga membahasnya di sebuah podcast. Dalam podcast itu kami menganggap Pak JK sebaiknya lebih berhati-hati saat bicara soal agama. Kami menunjukkan, tidak ada ajaran agama Kristen yang mengatakan membunuh atau dibunuh umat Islam itu syahid. Dan kami juga bilang, tidak ada ajaran Islam yang mengatakan membunuh atau dibunuh umat Kristen itu syahid. Selain di Cokro TV, juga ada influencer medsos yang mengkritik ucapan Pak JK. Dua orang yang sangat terkenal adalah Grace Natali, mantan Ketua Umum PSI, dan Permadi Arya alias Abu Janda. Juga ada 18 atau 19 organisasi lain melaporkan Pak JK karena dianggap menistakan agama. Nampaknya kubu Pak JK benar-benar tidak terima menerima kecaman masyarakat itu. Mereka pun mengirimkan serangan balik yang dahsyat. Kini mereka berupaya keras membalas dengan memelintir cerita dan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat sipil. Mereka berupaya membangun narasi bahwa mereka sesungguhnya adalah good guys, sementara kami bad guys. 2 hari yang lalu misalnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beserta 40 tokoh dan pimpinan ormas Islam di tingkat nasional bertemu dengan Pak JK. Seusai pertemuan, Din beserta sejumlah tokoh ormas Islam bertemu wartawan. Din menyatakan mereka berencana akan melaporkan saya, Grace Natali, dan Permadi Arya. Din bilang mereka menduga dan meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang pertama kali menyebarkan potongan video ceramah Pak Yusuf Kalla. Mereka menyatakan pemuatan pemotongan video Pak JK itu tendensius, provokatif, dan mengadu domba. Mereka bilang kami menuduh Pak JK melakukan penistaan agama. Menurut Din, kami selama ini seolah bebas menyebarkan fitnah karena kami memiliki backing. Karena itulah kami bebas mengadu domba umat beragama. Kata Din, segenap skenario ini dijalankan oleh pihak yang tidak ingin Indonesia guyup, rukun, aman, sentosa. Tapi saat ini kesabaran mereka yang cinta kebenaran dan keadilan sudah pada puncaknya. Penyebaran fitnah tidak bisa ditolerir dan harus diselesaikan di pengadilan, ujarnya. Din belum secara tegas menyatakan kapan akan melaporkan kami ke polisi. Mungkin minggu depan, kata Din. Tapi selain Din dan kawan-kawan, ada pula pihak yang sudah melaporkan saya dan Permadi Arya ke polisi. Namanya Aliansi Profesi Advokat Maluku atau APAM. Pada 20 April yang lalu, mereka melaporkan kami melakukan tindak pidana penghasutan dan provokasi. Selain itu, banyak pula netizen yang menyerbu media sosial dengan segenap makian, kecaman, bahkan hujatan bahwa saya, Grace, dan Permadi menistakan agama. Kami percaya itu adalah gelombang serangan yang terorkestrasi. Itu bukan serangan sendiri-sendiri. Tapi buat kami yang lebih penting adalah tuduhan yang mereka lakukan. Menarik saya melihat bagaimana mereka mengabaikan substansi dan memusatkan perhatian pada soal bagaimana potongan ceramah Pak JK itu menyebar. Yang saya maksud substansi adalah isi ceramah Pak JK itu sendiri. Pernyataan soal syahid itu hampir-hampir tidak digubris. Yang mereka persoalkan, saya seolah-olah dengan sengaja memotong sekitar 2 menit dari 40 menit ceramah Pak JK sehingga menimbulkan kesan yang salah.
Itu tuduhan menyesatkan. Pertama-tama, saya bukanlah orang yang memotong, mengedit video itu. Kami membuat program di Cokro itu pada 9 April. Video 2 menit yang kami komentari beredar pada tanggal 8 April. Saya masih menyimpan video tersebut. Saya punya 6 akun yang menyebarkannya. Tapi saya tidak mau menyampaikannya pada publik karena saya khawatir dengan risiko yang harus dihadapi kalau namanya saya bocorkan. Saya percaya pemilik akun tersebut tidak bermaksud jahat. Dia hanya menekankan masalah yang ada dalam pidato Pak JK yang seharusnya tidak dilakukan orang sekaliber Pak JK. Tapi bagi saya yang terpenting adalah potongan kalimat 2 menit itu. Saya tetap percaya pernyataan Pak JK itu memang bermasalah dan kita semua layak mengoreksinya. Pak JK adalah orang besar yang berpengaruh. Karena itu publik harus tahu bahwa tidak benar baik ajaran Islam dan Kristen mengajarkan bahwa membunuh dan dibunuh umat beragama lain itu mati syahid. Itu adalah pernyataan yang bisa mendidik umat beragama untuk membenci umat beragama lain, memandang umat beragama lain sebagai musuh. Karena itu saya sepenuhnya keberatan kalau saya dan kawan-kawan dituduh dengan sengaja ingin mengadu domba umat beragama. Kami justru ingin mencegah jangan sampai gagasan-gagasan yang mendorong kebencian terhadap umat beragama lain menyebar luas. Kalau misalnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi atau Pak SBY atau Bu Mega yang menyatakannya, ya kami tetap akan mengecamnya. Maksud saya ini bukan soal Pak JK atau orang lain. Yang kami persoalkan adalah penjelasannya, kalimat-kalimatnya. Satu hal lain yang harus kembali saya tekankan, saya bukan orang yang pertama kali menyebarkan kutipan Pak JK itu. Saya sebut ini karena kuasa hukum Pak JK berulang kali menyatakan menurut penelusuran mereka, video cuplikan omongan Pak JK itu pertama kali disajikan di acara Kupas Berita Cokro TV pada 9 April. Video di Cokro TV itulah yang menurut mereka menyulut gelombang protes terhadap Pak JK. Itu mengarang bebas namanya. Seperti saya katakan, saya memperoleh cuplikan video itu pada 8 April dan baru keesokan harinya kami memutuskan adalah penting untuk membahasnya secara serius. Dan harus diingat, di sepanjang podcast Cokro TV itu tak sekalipun kami menyatakan Pak JK melakukan penistaan atau penodaan agama. Kami tidak pernah mengeluarkan tuduhan itu. Jadi ya kami mengecam atau mengkritik Pak JK, tapi kami tidak memfitnah atau menuduhnya melakukan penistaan agama. Jadi seperti kami katakan, masalahnya serangan balik kubu Pak JK itu terkesan hendak memutar balik fakta. Mereka bilang kami ini menyebarkan fitnah terhadap Pak JK. Mereka bilang video kami itu tendensius, provokatif, mengadu domba. Mereka bilang kami tidak ingin Indonesia guyup, rukun, aman, sentosa. Itu semua tuduhan yang ngawur dan mengada-ada. Saya prihatin itu dilakukan oleh para tokoh senior seperti Pak Din dan kawan-kawannya yang seperti mengikuti jejak kadrun dulu untuk menghabisi lawan-lawannya. Marilah kita berdiskusi dengan rasional, serius, dan substantif. Rakyat Indonesia berhak untuk mengikuti tukar pendapat yang sehat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita sudah mendengarkan saja apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ade Armando dalam penjelasannya. Ya, tentu ini memang harus dilakukan oleh Bang Ade Armando karena ini sudah kedua kali Bang Ade Armando dipanggil ya atau diundang sebagai narasumber terkait video ceramah dari Pak JK, dan kita melihat saja Bapak Ibu Saudara-saudari bahwasanya sebagai seorang pengacara ya atau kuasa hukum dari Pak JK menuduh bahwasanya sebenarnya yang melakukan ya pengeditan pertama kali dan juga yang menyebarkan pertama kali video ceramah Pak JK yang sudah dipotong itu adalah Ade Armando. Ya, sehingga Bang Ade Armando kita pun melihat bahwa setiap kali dituduh seperti itu beliau selalu memberikan jawaban atau pembelaan bahwa bukan dirinya yang melakukan pengeditan dan yang menyebarkan pertama kali video ceramah dari seorang Pak Yusuf Kalla. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi memang seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Ade Armando ini, bahwa
ada video viral, yaitu potongan ceramah dari Pak JK itu di tanggal 8 atau tanggal 9 tadi, maka kemudian ketika ya video itu didapatkan oleh Bang Ade Armando, dan itulah yang kemudian menjadi pembahasan mereka, ya, sehingga mereka melakukan sebuah podcast yang kemudian hasil daripada perbincangan mereka di podcast itu bersama dengan teman-temannya itu diupload di channel YouTube Cokro TV, Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya bahwa sudah ada kian potongan video yang kemudian menjadi viral, dan setelah menjadi viral itulah baru Bang Ade Armando ya melakukan pembahasan bersama dengan teman-temannya. Itu menurut keterangan dari Bang Ade Armando. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa jelas Bang Ade Armando menampi semua apa yang dituduhkan kepada dirinya dan juga kepada Permadi Arya dan Grace Natali, bahwa mereka inilah yang menjadi pemicu daripada kericuhan di masyarakat yang kemudian Pak Yusuf Kalla harus dilaporkan ya oleh sekitar 17 atau 19 ormas Kristen ya, dan tentu sambil menunggu bagaimana nanti respon daripada pihak kepolisian terkait laporan yang sudah disampaikan. Tetapi yang kita lihat memang Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa setelah Gamki gitu ya, dan kemudian ada ormas yang lain melakukan pelaporan terhadap Pak JK karena Pak JK dituduh dalam video itu melakukan penistaan agama seperti begitu, dan tentu bukan hanya satu atau dua hal yang kita lihat setelah itu, karena setelah itu dilaporkan maka Pak JK pun memberikan klarifikasi, lalu kemudian ada dari Ketua Umum PGI dan juga dari Epurus HKBP mendatangi ya rumah Pak JK gitu Bapak Ibu Saudara-saudari, dan memberikan semacam klarifikasi ya atau semacam pembelaan bahwasanya sebenarnya Pak JK dalam ceramahnya tidak sedang atau tidak ada unsur untuk melakukan penistaan agama. Bagi saya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya saya juga melihat video yang viral itu di satu channel YouTube yang dimana dia mengarahkan bahwasanya di bagian inilah ada video yang disampaikan oleh Pak JK di menit ini ya, dari menit ini dan sampai menit berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga pun saya atau kita di sini membahasnya seperti begitu, dan memang merasa kecewa ya, dan merasa aneh kok bisa sebagai seorang mantan wakil presiden Republik Indonesia menyampaikan pernyataan yang seperti itu. Tetapi setelah kita melihat bahwa di bagian menit yang lain pun ada penjelasan yang disampaikan, mungkin ya bagi kita ya udahlah nggak perlu dilaporkan, tetapi ya mau tidak mau dengan pernyataan di bagian awal itu, yaitu di menit ke-8 sampai menit ke-10 itu, saya pikir dalam hal ini Pak JK cukup hanya untuk menyampaikan klarifikasi saja, atau kalau boleh minta maaf lah, itu sepertinya lebih baik. Tapi ya semuanya tergantung ya kepada Pak JK, apalagi sekarang Ketua Umum PGI dan juga Epurus HKBP menyatakan bahwa tidak ada unsur penistaan agama yang dilakukan oleh Pak JK. Bapak Ibu Saudari, bagaimana tanggapannya? Silakan berikan di kolom komentar video ini. Ya, itu aja, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.